Maksudnya timur jauh, di India, saudara, di Malaysia, di Filipina, di Kamboja, di Brunei, Singapura, termasuk Indonesia. Dan di bawahnya dibuat garis-garis nasab, saudara. Ada nasab Sunan Giri, ada nasab Sunan Gresik, ada nasab Sunan Derajat, ada nasab Sunan Bonang, ada nasab Sunan Kudus, lengkap. Dan termasuk ada nasab Sultan Hasanuddin, putra daripada Sunan Gunung Jati, saudara. Siapa bilang ahli nasab Ba'alwi tidak mengakui Wali Songo itu keturunan Nabi? Bohong, fitnah. Mau tidak kiai kita dikurang ajarin? Diamkan atau lawan? Diamkan atau hajar? Takbir. Semua dihina, saudara. Jadi yang masalah kitab nasab yang dia bilang itu tidak jadi pedoman bagi seluruh umat bahwa mereka ini adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Karena yang mengarang kitab itu ya mereka sendiri. Ada kan statement, satu Habib lebih mulia daripada 70 ulama. Lah itu apa? Itu kan kitab dari kitab Ba'alawi. Jadi itu apa coba? Biar tidak gagal paham, harap tonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya bersama saya Bang Ojan. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa buat support channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like, agar channel ini makin berkembang dan selalu memberikan informasi yang sehat dan masuk akal. Jadi hari ini saya akan mereact suatu video Habib Rizik yang isi ceramahnya itu adalah memutarbalikan fakta atau ya playing victim. Jadi kita simak video ini ya, dan kita dengar dan kita lihat benar tidak apa yang disampaikan oleh Habib Rizik ini. Oke, mari kita tonton dulu. Saudara, nanti bisa ditunjukkan kepada para kiai di sini, Habib. Ini di halaman 531 ditulis lengkap nasab Sultan Hasanuddin, saudara. Dari Ba'alwi, dari Asmat Khan, dari Imam Ubaidillah, putra Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Silakan Anda lihat nanti, nasabnya jelas, bersambung kepada Nabi, saudara. Baik, saya serahkan ke Kiai Maksum untuk diperiksa, nanti jalankan saja ke kiai-kiai yang lain untuk melihatnya. Setuju? Setuju? Takbir. Saya lanjutkan, saudara. Ini ada kitab Khidmatul Ashirah. Ini merupakan ringkasan sekaligus tambahan yang tidak ada di kitab Samsud Dhahirah, saudara. Ini dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Abdullah As-Saqqaf Ba'alawi, saudara. Ada apa di kitab ini? Beberapa halaman sebelum akhir, saudara, lengkap dituliskan Syajaratus Sada Al-Abdil Malik An-Nashirina lil Islam Bisyarqil Aqsa. Artinya ini adalah silsilah para sayyid dari keturunan Al-Abdul Malik. Al-Abdul Malik itu Asmat Khan, saudara. Nah kemudian dikatakan lagi siapa mereka? An-Nashirin, para penyebar lil Islam, yang menyebarkan Islam Bisyarqil Aqsa, saudara, di timur jauh, saudara. Maksudnya timur jauh, di India, saudara, di Malaysia, di Filipina, di Kamboja, di Brunei, Singapura, termasuk Indonesia. Dan di bawahnya dibuat garis-garis nasab, saudara. Ada nasab Sunan Giri, ada nasab Sunan Gresik, ada nasab Sunan Derajat, ada nasab Sunan Bonang, ada nasab Sunan Kudus, lengkap. Dan termasuk ada nasab Sultan Hasanuddin, putra daripada Sunan Gunung Jati, saudara. Siapa bilang ahli nasab Ba'alwi tidak mengakui Wali Songo itu keturunan Nabi? Bohong, fitnah. Kira-kira jelas tidak? Silakan baca Pak Kiai. Ini judulnya di atas dan ini nasabnya.
Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Betul. Baik, saya tunjukkan lagi saudara satu buku. Kitab ini judulnya Tajul A'ros, dikarang oleh Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, saudara, Ba'alawi. Dalam kitab ini saudara, di halaman 337 saudara, dia menceritakan di sini dengan judul Gudu Musadah Ali Asmad Khan minal Hindi. Datangnya para sayyid dari marga Asmad Khan dari India, masuknya mereka ke Indonesia saudara. Lengkap sejarahnya dibuat secara runut saudara, beberapa halaman berikutnya. Silakan Pak Kiai. Enggak apa-apa, itu diteruskan aja Kiai. Kitab itu diteruskan, nanti diteruskan ke belakang, tapi tolong kitab itu jangan sampai hilang. Silakan dijalankan, enggak apa-apa. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Mau bukti lagi? Mau bukti lagi? Baik saudara, ini saya bawa fotokopi Risalatul Atraf. Siapa yang karang? Yang karang Johor saudara, Johor Malaysia. Siapa dia? Al-Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad, seorang ahli nasab dan seorang ahli sejarah. Di dalam buku ini saudara, di bagian halaman tengah sampai akhir saudara, diungkap semua nasab satu persatu per halaman saudara, semua kakek moyang daripada Wali Songo. Alhamdulillah. Silakan Kiai. Ini dari halaman tengah dan ini karangan Habib Alwi bin Tahir. Sampai di sini jelas tidak? Paham tidak? Sudah atau lanjut? Sudah atau lanjut? Ini ada kitab lagi saudara, judulnya Sultanah Banten. Judulnya Kesultanan Banten saudara. Yang karang saudara Al-Habib Ahmad bin Abdullah As-Saggaf Ba'alawi, dan ini ditahqiq oleh Kiai Haji Asep Abdul Qadir Jailani, orang Indonesia saudara, dan juga diperiksa oleh Dr. Muhammad bin Abu Bakar Abdullah Bazid saudara. Di kitab ini saudara, mari kita lihat. Dalam kitab ini dituliskan nasab Sultan Hasanuddin saudara. Rinci bahwa Maulana Hasanuddin bin Maulana Sarif Hidayatullah saudara, bin Raja Umdatuddin bin Ali Nuri Alam bin Maulana Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain saudara, bin Sayyid Ahmad Shah Jalal. Kemudian selanjutnya disebutkan lagi di sini saudara, sampai kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Pak Kiai. Dari mulai sini, bacanya dari sini kemari. Nah, ini semua kitab. Saya mau tanya, yang karang siapa? Ba'alwi bukan? Ba'alwi bukan? Berarti Ba'alwi mengakui tidak nasab Wali Songo. Jawab kompak, Ba'alwi mengakui tidak nasab Wali Songo. Betul. Jadi kalau ada mengatakan Ba'alwi tidak mengakui, bohong tidak? Fitnah tidak? Pertanyaannya, kenapa dia ngebohong saudara? Jawabnya, mereka mau adu domba keturunan Wali Songo dengan para habaib saudara. Selanjutnya mereka mau adu domba para habaib dengan para kiai di Nusantara. Selanjutnya mereka ingin pecah belah umat Islam di Indonesia. Biadab tidak? Kurang ajar tidak? Biarkan atau lawan? Biarkan atau hajar? Takbir. Masya Allah, sampai di sini jelas, betul. Terakhir, apa mereka bilang? Tidak ada lembaga nasab dunia yang mengakui Ba'alwi itu sebagai turunan Nabi. Nggak ada lembaga nasab dunia. Sampai-sampai
Ada salah satu DPC organisasi Islam di Garut, saudara, mengeluarkan selebaran. Isinya jangan undang habaib. Isinya jangan undang habaib. Kecuali kalau habaib itu sudah ada pengakuan lembaga nasab internasional. Luar biasa, saudara. Enggak main-main ini pengaruh para begal nasab, saudara. Organisasi Islam dipengaruhi sampai sedemikian rupa, saudara. Sekarang saya tunjukkan, saudara. Ini salah satu nasab Ba'alwi, saudara. Dari marga Belfagi, yang dia juga keturunan Imam Ubaidillah, saudara. Ini itsbat nasab, disetempel dan ditandatangani oleh 20 lembaga nasab dunia, saudara. 20 lembaga nasab dunia menandatangani para ahli nasabnya, memberikan stempel dari berbagai negara, dan di nasab ini tertulis, saudara, bahwa Belfagi ini Ba'alwi, saudara, yang njitnya adalah dari Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Ditulis lengkap. Siapa bilang gak ada pengakuan lembaga dunia, saudara? Jangan ngarang. Dia mau tipu umat, dia mau tipu masyarakat, saudara, karena dia benci, iri, dengki dengan habaib, saudara. Maka itu saya pikir hari ini saya lihat umat kumpul begitu banyak, kiai kumpul begitu banyak. Ini perlu ada klarifikasi supaya umat jelas. Betul? Betul? Silakan Pak Kiai dicek. Ini judulnya di sini Syahadatun Nasab. Ini lembaga-lembaga nasab dunia. Silakan dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tadi. Yang ini yang tidak ada stempel tapi ada tanda tangannya 20. Silakan. Ini tulisan Imam Ubaidillah. Di sini ada Kiai Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Ini diakui oleh 20 lembaga nasab dunia, saudara. Silakan Pak Kiai lihat, boleh foto, boleh dibagi-bagi. Kiai-kiai semua mau foto juga boleh, ya ikhwan. Kalau tidak sempat foto, nanti saya kirimi fotonya, saudara. Kira-kira semua yang ada di sini jelas tidak? Paham tidak? Kira-kira bingung lagi tidak soal nasab? Bingung lagi tidak soal nasab? Jangan bingung. Ada yang protes saya, Habib, kenapa sih soal nasab diributin? Lah kan bukan gue yang ributin, kan sebelah sana yang ributin. Betul? Betul? Selama ini, saudara, nggak ada pertikaian habaib dengan kiai. Kiai Haji Miftahul Akhyar, saudara, Rais Am daripada PBNU, saudara, menasehati kelompok begal nasab. Kalian jangan kurang ajar dengan habaib. Habaib itu Ba'alwi, turunan Nabi. Saudara, nggak mau dinasehati, bahkan diancam, dia caci maki itu Kiai Haji Miftahul Akhyar, saudara. Ini kiai besar, saudara, Rais Am PBNU, kiai dihormati, dicaci maki sama mereka, bahkan diancam PBNU akan kami kepung, saudara. Kurang ajar. Saya tanya, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Enggak sampai di situ. Ajangan Kiai Haji Abdullah Mukhtar, saudara, pondok pesantren An-Nizam, saudara, yang ada di Salabintana, yaitu Sukabumi, saudara, menulis risalah menasehati mereka, jangan kurang ajar. Habaib dengan kiai hubungannya baik. Semua kiai mengakui bahwa Ba'alwi itu turunan Nabi, tetap dicaci maki oleh mereka. Ajangan Kiai Haji Abdullah Mukhtar yang ilmunya luas, yang akhlaknya begitu bagus, siapa yang tidak kenal beliau, saudara? Dihina, dicaci maki, kurang ajar. Masya Allah. Saya mau tanya semua, mau tidak kiai kita dikurang ajarin? Mau tidak kiai kita dikurang ajarin? Diamkan atau lawan? Diamkan atau hajar? Takbir. Semua dihina, saudara. Nah, makanya yang terakhir lebih kurang ajar lagi, pakai ngancam.
Ayo kita usir Ba'alwi. Itu bukan turunan Nabi, itu Arab Yaman. Ayo kita akan sweeping Ba'alwi. Ngancem Ba'alwi mau di sweeping. Saya tantangi mereka. Ini Habib Rizik, ini Ba'alwi. Kapan ente mau sweeping? Gak datang-datang. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Mereka nantang berdebat, saudara. Saya kirim, saya punya mantu yang ngerti nasab, ahli nasab, punya ilmu bahasa Arabnya bagus, saudara. Siapa? Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Mereka tantangin, ayo kita berdebat di Kesultanan Banten 3 hari 3 malam, saudara. Habib Hanif datang didampingi penasehat FPI Pusat Buya Ahmad Qurtubi Jailani. Datang ke sana bawa kitab, siap berdebat. Kabur. Unyil. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Belakangan gerombolan dia nantangin Baklai Habib Bahar. Tahu Habib Bahar? Habib Bahar ditantangin Baklai, emang maunya ditantangin Baklai. Habib Bahar kalau berani, ayo datang ke Banten, ayo datang ke Kresek. Habib Bahar datang sendiri, ngawa pasukan sampai di sono, kabur. Kacau saudara, kacau. Ngajak berdebat, kabur. Ngajak Baklai, kabur. Sekarang ngancem sweeping. Unyil. Mungkin si Habib Rizik ini tidak ada media sosial ya. Jelas-jelas di situ kan banyak klan Ba'alawi yang mengklaim, yang merubah sejarah Indonesia, yang merubah susunan nasab orang, sampai kuburan orang pun mereka rubah. Itu kan banyak buktinya. Dan ini salah satu contoh memutarkan balik fakta, padahal mereka sendiri yang melakukan pengubahan sejarah Indonesia. Apalagi yang masalah Wali Songo, kan mereka yang merubah sejarah Wali Songo. Ya percuma lah dia mengeluarkan kitab, tapi yang mengarangnya itu ya mereka sendiri. Ya. Namanya sejarah itu bisa dirubah, sejarah itu bisa dibuat sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi yang masalah kitab nasab yang dia bilang itu tidak jadi pedoman bagi seluruh umat bahwa mereka ini adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Karena yang mengarang kitab itu ya mereka sendiri. Kalau mau fair, ya udah tes DNA, terus balik ke tanah Arab, minta pengakuan para ulama di situ. Itu yang paling fair. Bukan di sini yang mengaku cucu Nabi, ya, yang minta dihormati dengan arogan. Bukan gitu caranya. Apalagi membuat kitab. Ya kalau yang orang yang tidak berpikir jernih, yang tidak tahu bagaimana proses membuat suatu kitab, ya, apalagi itu kan kitab karangan dari klan mereka. Ya orang percaya aja. Tapi orang yang tahu bahwa jalan membuat kitab itu apa, tujuannya apa, ya mereka pasti berpikir. Yang mengarang mereka, yang ada keperluan itu mereka. Ya bisa jadi mereka
eh, membuat tidak sesuai dengan sejarah aslinya. Sejarah kan bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan. Dan dia bilang kan bahwa kiai pribumi, ulama pribumi itu mencaci maki, begal nasab. Yang duluan caci maki kiai itu siapa? Golongan kami atau golongan ente? Yang jelas-jelas ya, banyak di dalam video, banyak dari pengakuan para muhibin dulu, mantan muhibin dulu, mereka malah merendahkan kiai, ulama. Ada kan statement, satu Habib lebih mulia daripada 70 ulama. Lah itu apa? Itu kan kitab dari kitab Ba'alawi. Jadi itu apa coba? Yang dimana kita tahu manusia itu semuanya sama rata. Tidak ada yang namanya mulia atau lebih dimuliakan di mata Allah. Semuanya itu sama rata. Kita kembali itu membawa amal kebaikan kita, bukan membawa garis keturunan. Ya. Ini Habib Rizik ini memutarbalikan fakta, flying victim. Seolah-olah mereka yang disakiti oleh para pembegal nasab. Padahal mereka duluan yang menyakiti para ulama, yang membodohi para umat dengan sejarah-sejarah mereka, yang menipu para umat. Kiai pun kan ada dulu kejadian. Ada seorang kiai itu ya, yang istrinya diminta oleh Habib untuk dinikahi oleh oknum Habib. Dan kalau si kiai ini tidak mau melepaskan istrinya, maka dia tidak ada barokah atau karomah untuk dirinya dari Habib itu. Nah itu apa? Dia mengancam, kalau tidak memberi istrimu kepadaku, kamu tidak ada syafaat dariku. Nah itu apa? Itu seolah-olah dia bisa menjamin bahwa kalau kalian ikut samaku, kalian akan masuk surga. Itu kan tidak ada. Itu kan sesat. Di ajaran agama kita nggak ada. Di mana? Di dalam Al-Quran nggak ada ajaran seperti itu. Sedangkan Nabi Muhammad aja ya, tidak mau seperti itu. Kuburan Nabi Muhammad aja tidak ada. Tidak diperbolehkan untuk diziarah. Kenapa? Takutnya itu sesat. Takutnya syirik. Nah ini mereka kuburan aja dihias seperti pelaminan nikahan gitu. Apa itu? Itulah orang yang membalikkan fakta ya seperti ini. Padahal jelas-jelas mereka yang menyakiti. Kemarin ada guru gembul datang, malahan mereka yang nggak datang. Kiai Imad juga mau datang, tapi cara mereka nggak ada adab. Seolah-olah besok mau acara diskusi, ya. Tahu-taunya hari ini baru diundang. Lah itu kan apa coba tujuannya? Sama aja itu istilahnya lu udah undang aja, tapi nggak perlu datang lah. Gimana caranya mengundang mereka agar mereka ini tidak datang? Dengan alasan apa? Coba. Agar mereka bisa menyerang Kiai Imad. Pintar banget mereka. Flying victim. Disuruh tes DNA, malah mengeluarkan fatwa bahwa tes DNA itu haram. Lah gimana coba? Padahal ada video salah satu ya, kalian cari aja itu. Habib Rizik bilang, ini adalah rambut dari Nabi Muhammad SAW. Dan kalau untuk di tes DNA ini bisa. Lah itu coba tes rambutnya, tes golongan darahnya.
Rambut kan DNA-nya kuat, beratus-ratus tahun itu nggak hilang. Tolonglah, kalau mau bicara itu pakai data, pakai otak, jangan ngomong aja. Kayak kemarin kan ujung-ujungnya klarifikasi. Oke, untuk teman-teman ya, saya harap semoga teman-teman selalu bijak mengambil keputusan, apalagi mendengar orang-orang seperti ini. Dan jangan lupa untuk mengingatkan saudara kita, ya yang sekarang mungkin lagi masih di bawah asuhan mereka, doktrin mereka. Kita jangan untuk kendor untuk mengingatkan mereka. Kita harus selalu mengingatkan mereka. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini. Semoga hari-hari kita selalu dilindungi dan diberkahi oleh Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.